daerah kali ya Pak. Kayak kebanyakan tim-tim sekarang itu dari daerah yang berbeda-beda Pak. Jadi nggak, kalau dulu ya mungkin ya kebanyakan kayak kita orang Jakarta atau Tangerang lah yang masih di sini-sini aja. Ada dulu Pak, tim saya tuh suka Sarian mulu. Cuma namanya udah nggak ada lah. Jadi coba dia. Coba minum gimana? Mantap. Ini minuman apa Jan? Air panas. Oh, air panas. Seger banget pantesan ini rasanya. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan podcast UMKM kita di Seta Podcast. Pot. Dardor. Mantap. Thank you teman-teman buat nonton video ini. Keras. Ya, iyalah buat teman-teman setia yang tetap nonton di video kita. Sobat SAC. Ya, kira-kira apa yang mau lu ucapin ke dia? Thank you for watching us. Ya, for watching us ya. Oke, Bro Ahmed. Ya, ketemu lagi kita belajar. Udah lama nih kita nggak ketemu nih. Lama saya, is a long time story bro. Iya benar. Harusnya kita berjalan bersama tuh, kita keluar kota nih. Benar. Gimana di Jakarta? Tangerang. Aman. Panas. Tiap hari derajat kita dinaikin derajatnya ya. Suhu kan? Bener. Oke. Sibuk apa sekarang? Apa yang lagi sedang disiapin? Mereka ngurus anak. Oh ya. Ngurus anak ya? Gimana ngurus anak? Enak? Enggak enak. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak enak? Apa? Kenapa nggak enak? Nggak ada me time ya? Hah? Nggak ada me time. Nggak ada me time, betul sekali. Enak ngurus anak tuh. Masa sih? Bener. Enak kan ngurus apa? Ngurus diri sendiri. Ya Allah, kira ngurus akun. Minum. Kita sekarang bisa disuguhkan minuman sekarang. Coba dia. Coba minum gimana? Mantap. Ini minuman apa Jan? Air panas. Oh, air panas. Seger banget pantesan ini rasanya. Mantap. Kita cair. Siap. Oke. Banget kita ngobrol panjang lebar. Butuh dong dahaga gitu kan buat minum. Besok gorengan lah tolong Pak. Gorengan teman-teman, gorengannya lupa. Ada lah. Mau berapa? 15.000, 20.000? Boleh, yang penting ada risol sama cireng. Ada risol sama cireng. Oke. Ahmad, biasa kita akan membahas satu topik lagi. Apa nih Pak Joni nih? Yang rasanya ini bermanfaat untuk kita share. Gitu. Bener. Ya. Apa tuh? Saya penasaran banget nih. Pak Joni tiap aja tuh ada aja yang mau dibahas gitu. Iya, yang kreatif. Oh, bukan Pak Joni. Pak Joni. Oke, bagus. Terima kasih kita sama tim kreatif. Gitu. Keren kreatifnya saya sih keren. Betul. Emang udah tugasnya mereka juga sebenarnya. Oke, mantap. Kelas. Oke. Gimana Bapak selaku CEO di SAC ngeliatin perkembangan tim sekarang, nge-handle tim itu kayak gimana sekarang? Dari sisi apa aja dulu nih? Panjang banget ini kalau dari garis besarnya. Kenapa aja? Nanti kebelat kencing saya nih Pak, kebanyakan minum, mana anget lagi airnya. Benar. Gimana sih di SAC orangnya? Beragam nggak sih? Unik banget. Apa aja contohnya? Kenapa unik? Unik karena pertama dari segi usia berbeda gitu kan. Terus latar belakang pendidikan berbeda dan rata-rata latar belakangnya apa emang? SD? Latar belakangnya sih biru belakangnya. Backgroundnya di pas foto ya. Itu biasanya. Terus kan? Nggak ada yang merah? Nggak ada. Banyak kan biru sekarang. Terus sama daerah kali ya Pak. Kayak kebanyakan tim-tim sekarang itu dari daerah yang berbeda-beda Pak. Jadi nggak, kalau dulu ya mungkin ya kebanyakan kayak kita orang Jakarta atau Tangerang lah yang masih di sini-sini aja. Terus sekarang tuh udah ada Cigalembet, segala macam banyak. Cigalembet apa? Beban kita gede nanti. Di awal udah banyak pansulan. Di tengah tuh biasanya nggak ada pansulannya tuh. Berat. Banyak lah dari daerah-daerah gitu kan. Cigalembet apa? Nggak tahu ada. Cigalembet. Kalau misalnya ada yang dari daerah lain lagi ya, Sumbawa ya. Sumbawa. Sumbawa sama Sumbawa beda soalnya. Iya, itu orang-orang baru. Unik sih, orangnya unik juga. Unik ya. Jadi macam-macam dong. Bener.
sangat-sangat beragam gitu. Jadi akhirnya kita mempelajari kultur baru mereka. Oh di saya begini, di saya begini gitu kan. Akhirnya semuanya saling menyesuaikan gitu. Jadi nggak bisa kayak di tempat gua kan begini, di tempat gua begini, enggak. Semuanya saling komunikasi, saling menyesuaikan lah gitu sih. Sengaja nyari yang kayak gitu, ada yang dapatnya kayak gitu dipertemukannya. Oke, sebenarnya nggak dengan sengaja dicari ya Pak. Minum. Pak ini minum dulu. Bapak minum dulu. Nggak mabuk ya. Bapak mabuk Pak ya. Haus banget. Panas bener. Terus saya lagi ngomong disuruh minum gitu. Terus ya. Saya mau minum kita. Iya. Saya minum. Iya. Minum Pak. Mantap. Apa tadi ya? Pertanyaannya, apakah memang sengaja mencari seperti itu atau memang dipertemukan jodohnya bekerja sama dengan mereka? Sebenarnya sih kalau ditanya sengaja atau enggak udah pasti enggak gitu. Enggak mungkin saya sengaja nyari-nyari oh nih mesti yang daerah segala macam enggak. Tapi kalau saya ngelihat apa ya CV atau lamaran yang emang di asal daerah, kayaknya saya tuh punya ketertarikan tersendiri lah. Oh, gitu. Kenapa? Ya itu yang tadi saya bilang, mungkin orang ini berbeda dengan orang-orang yang sebelumnya pernah saya kenal. Gitu. Jadi kayak daerah sini tuh karakteristiknya kayaknya kurang-kurang lebih sama begitu gitu. Terus pas ketemu orang baru ini di daerah sini, jadi ada rasa penasaran juga gimana sih orang di sana tuh cara kerjanya gitu segala macam. Itu jadi kayak ngeliat kadang ngeliat tempat lahir dia atau asal dia dari kemarin Sumbawa gitu kan segala macam, itu lumayan ini juga lah buat saya gitu. Coba deh kita follow up gini-gini, mau tahu gitu kan orang daerah itu karena itu juga kita panggil ke Jakarta gitu kan, mereka ready atau enggak gitu kan, karena mereka juga harus berhadapan dengan kultur Jakarta ya sebelumnya gitu. Itu yang mau di make sure juga sih. Menarik. Itu topik yang mau kita bawa hari ini. Diversity and inklusi. Gitu, keberagaman dan ajakan-ajakan lah gitu loh. Penting banget dibahas kalau di zaman-zaman sekarang ya. Benar gitu loh, apalagi di dalam situasi pekerjaan gitu loh. Makanya gue mulai bridging dari situ dulu supaya ada gambaran ya kan. Lu selaku CEO dari SAC ya kan, lu menghandle tim yang dengan banyak, tadi lu bilang juga unik-unik gitu kan, dengan latar belakang yang juga variatif ya kan. Gitu. Gimana lu sejauh ini yang lu lihat gitu kan, terlepas lu in charge langsung ataupun nggak in charge, gimana perkembangannya gitu? Kalau kan nemuin kendala gitu. Oke. Kalau kendala sih sebenarnya sudah pasti ada gitu kan, dari segi komunikasi gitu kan, yang biasa komunikasinya begini gitu kan, kayak ini ada satu tim saya komunikasinya baik Pak, oke Bapak gitu kan beda lagi tuh. Itu orangnya ya. Nah, gitu kan. Itu kan di spill aja ya fotonya ya, kasih tahu nih orang di sini nih. Itu kan unik Pak. Nah, sebelumnya tim kita nggak ada yang begitu. Apa baik Bapak? Bapaknya nggak pakai K lagi. Pakai apa lagi? Bapak. Pakai K tau? Enggak, dia nggak pakai. Emang nggak Al? Pakai K. Kamu sih lu nggak pakai K? Gue juga nggak kenal lu dia. Emang lu nggak pakai K? Enggak Pak. Oh, kayak bapak. Iya, bapak gitu nggak? Enggak. Kan artinya bisa beda ya kalau nggak pakai K. Beda, jadi kayak bapak di surga kalau nggak ada K. Masuk lagi. Itu kan artinya jadi beda. Nah itulah Pak, itu kan bentuk komunikasi yang pada akhirnya kan kita akhirnya menyesuaikan juga gitu loh Pak. Nih tipikalnya begini gitu kan. Beda-beda itu yang mungkin membuat timnya semakin beragam gitu kan. Tapi kita di yang posisi atasnya itu juga harus bisa menyesuaikan, berkomunikasi sama si A tuh begini, ke si B tuh begini, nggak bisa sama, ke sini tuh mesti caranya seperti ini. Kita memang beda-beda gitu kan. Pada akhirnya kesulitan ya atau challengingnya sih sebenarnya dengan tim yang beragam, yang paling pertama dari sisi itu sih Pak, komunikasi. Dan gitu. Gimana caranya menyatukan itu semua jadi satu pemahaman yang bersama gitu ya berarti. Karena kan bisa kita bilang gini terus sih Bang, oke Bapak gitu. Nah ini oke-nya ngerti atau enggak gitu kan. Oke aja dulu misalnya kayak notot gitu kan. Kita nggak tahu ini notot nih ngerti apa enggak gitu kan. Nah itu balik lagi kadang personal banget sih kayak gini ya. Karena mesti di make sure lagi gitu kan. Ngerti kan maksudnya? Iya Pak ngerti, ya udah gitu kan. Gitu kan. Bener sih. Mungkin dia mengerti gitu, tapi kan
cara komunikasi terbiasa seperti itu gitu kan. Pada akhirnya ya udah gitu kan, oh dia begini, pada akhirnya kita udah tahu gitu kan, oh kalau dia jawab ini artinya ini nih gitu, lebih ke arah sana sih. Berarti kendalanya adalah dari sisi komunikasi gitu ya, di mana komunikasi yang singkat pasti bisa jadi banyak pemahaman berbeda bilang kayak gitu ya, atau ambigu ya, bisa dulu kayak gitu. Iya ya, terkadang ya kita mesti reconfirm lah ya, biar nggak muncul asumsi gitu kan, kayak ini asumsinya dia ngerti apa enggak sih ya, akhirnya kita reconfirm lagi, lu ngerti gak sih maksudnya? Iya Pak, ya udah gitu, kalau ngerti gitu, bukan arti kita galak atau enggak, tapi make sure aja gitu kan, paham gak nih maksudnya? Iya Pak, paham, ya udah gitu sih. Terus kendala yang lainnya lagi apa kira-kira selain dari komunikasi gitu loh, terkait dengan keberagaman tim yang dipunya gitu loh, dia saja itu sendiri. Tapi bentar, apa tuh? Kemeja gue bagus nggak sih? Flanel gue. Oh iya, gantian pakai flanel sekarang. Iya, pakai flanel gue. Gue sorry nih, gue gerak-gerak kayak nggak nyaman gitu soalnya. Biasa pakai polon. Maaf ya, kalau misalnya gue gerak-gerak. Kayak tadi gue ngomong bagus nggak sih? Cocok Pak, cocok. Oke. Maaf ini mah kalau dilatin. Tuh kenapa sih saya lagi gerak? Nggak nyaman bro gue. Biasa pakai polo gue. Apa tadi bro? Minum. Oke, minum. Masya Allah, subhanallah. Tantangannya ya, selain komunikasi gitu apalagi kira-kira yang menjadi keberagaman yang perlu disatukan gitu loh. Kultur Pak, kultur gitu kan. Kultur maksudnya di tiap daerah orang juga kan beda-beda, ada yang kerjanya satset-satset, ada yang ya santai aja gitu kan. Itu balik lagi, jujur itu memang ada faktor dari kultur sih Pak, dari wilayah tempat dia besar ya gitu kan, karena di lingkungan dia mungkin yang kerjanya ya udah begitu aja gitu kan, ada dikerjain, nggak ada ya udah gitu kan, atau tidak ada inisiatifnya lain lah, misalnya kalau lagi kosong ya udah toh memang gue lagi nggak ada kerjaan gitu kan, atau ada orang yang kok nggak bisa kosong nih, gue ngapain lagi ya gitu kan. Itu memang tidak menutup kemungkinan itu ada unsur dari kultur tempat dia dibesarkan dulu. Benar. Gitu. Berarti bisa dibilang mindset itu terbentuk dari kultur yang ada juga, berarti bisa dibilang kayak gitu ya? Benar. Kultur lingkungan itu kebawa lah ya, kayak benar. yang secara nggak langsung ya kan, ada aturan-aturan yang tidak tertulis mungkin di kulturnya dia, itu bisa kebawa juga ke tempat kerja. Betul. Ya kayak gitulah. Dan itu juga pasti jadi challenge-nya lu juga kan, gimana caranya lu beradaptasi dengan mereka kan? Ya kan lu menyampaikan plan yang lu kayak gimana, goals-nya kayak gimana. Karena kan mindset mereka beda-beda kan. Ada yang tadi lu bilang satset, ada orang yang perlu bertahap cara kerjanya gitu kan. Itu salah satu challenging juga kan berarti kan? Iya banget sih kayak gitu. Kayak misalnya kultur yang ya dia udah tahu jam kerja masuk jam berapa gitu kan. Tapi kan ada orang yang kalau misalnya telat itu dia nggak betah gitu loh. Tapi ada orang yang nggak ngerasa seperti itu gitu kan, jadi ya udah santai aja ya 10 menit sekarang ya, nggak ada feel guilty-nya juga dari mereka, itu kan udah ada kultur gitu kan. Kadang orang sih, aduh gue telat nih segala macam, dia masih cepet, ada yang ya santai aja gitu kan. Nah itu udah terbentuk gitu loh, kita mau bilang kayak gimana udah dianya begitu, susah gitu. Menarik. Terus kira-kira sikap apa yang perlu lu ambil gitu loh? Itu perlu dibenahi kalau menurut gue. Benar. Kalau sebagai leader, sikap yang mesti diambil yang pasti kita mesti lebih proaktif sih ke mereka gitu kan. Karena gue lebih sering ke personal touch juga lah, maksudnya lebih ngingetinnya langsung gitu. Lu mesti gini kita temuin segala macam gitu kan. Karena balik lagi mungkin mereka juga merasa apa yang mereka lakukan itu mungkin ngerasanya ya, oh ini tidak salah gitu kan, ini tidak merugikan apapun, toh datang telat tapi kan pulangnya juga telat misalnya, anggapnya gitu kan. Nah itu balik lagi ke kita sebagai leader harus lebih proaktif juga ke mereka, kita lebih sering berkomunikasi lah sama mereka, intens gitu kan, lakukan pendekatan kepada mereka gitu. Ini misalnya dari sisi konten, itu kalau ada masalah cerita aja gitu kan, konten gitu kan, atau enggak dari sisi operasional gitu kan, operasional yang punya masalah gitu kan, lu WA gua aja langsung segala macam, atau kalau butuh telepon aja, nggak ada masalah gitu kan. Kita harus lebih aktif sih gitu sebagai leader buat memecahkan masalah mereka. Betul. Lebih ke arah situ mungkin. Apalagi bisa dibilang mereka kan pasti punya background pekerjaan sebelumnya juga kan, ya kan. Siapa tahu itu bisa dibawa ke sini, terus rasanya kurang pas, itu kan jadi salah satu keberagaman juga kan, gitu kan. Bener banget. Ya biasanya lebih ke situ sebenarnya.
Iya. Ya kan? Karena dianggap personal work di sini belum kan. Padahal secara bisnis bisa dibilang beda tempat yang sebelumnya sama tempat yang di sini gitu kan. Ya penerapannya kita di tempat A bisa, di tempat B belum tentu berhasil gitu. Karena itulah ya bagian dari keberagamannya juga ya di dunia kerja, entah orangnya atau tempatnya, karena kita kan punya beberapa branch ya gitu kan. Itu challenging-nya juga lah buat kita. Benar. Oke. Nah, terus lu itu tadi kan terkait dengan kendalanya kan. Tapi lu sendiri ngeliatin sisi positifnya ada nggak terkait dengan keberagaman nih tim yang lu punya saat ini di SAC gitu loh. Ya kan, baik itu dari diversity-nya ataupun inklusinya. Oke. Kalau kita bicarain inklusif ya, inklusif kan asal kata tuh dari include ya, kayak mereka tuh harus merasa memiliki lah, mereka merasa diikut sertakan dalam konteks perusahaan ini. Betul. Gitu kan. Ya salah satu kelebihannya adalah biasanya kita minta beberapa ide-ide dari mereka atau bisnis plan, baik itu short plan atau long plan gitu kan, ke mereka gitu loh. Itu yang mungkin salah satu kelebihannya gitu. Jadi mereka kita ajak untuk lebih inovatif gitu loh. Jadi kita minta setiap bulan tolong berikan ide gitu kan, baik itu akan dilaksanakan atau tidak ya gitu kan. Tapi dari itu juga mungkin kecil ataupun besar idenya pasti kan gitu kan. Yes, betul. Karena tujuannya itu lebih ke arah menstimulasi gitu kan. Jadi mereka terbiasa memberikan ide atau gagasan atau pendapat gitu. Jadi pada saat terjadi diskusi gitu kan, mereka dengan mudahnya atau dengan beraninya mengungkapkan pendapat. Ada beberapa kantor kan yang gue punya ide tapi takut gitu kan, karena tidak dibiasakan untuk mengungkapkan gitu. Nah di kita biasakan dengan mengungkapkan, jadi kita tahu nih ide, dia punya ide kayak gini, punya ide di jalan enggak masalah gitu kan. Karena poinnya adalah membiasakan mereka untuk menyuarakan gitu loh, apa yang mereka pikirkan. Nah itu yang lumayan kebawa pada saat kita lagi ada misalnya kita lagi ada deadlock lah gitu kan, kita minta masukannya masing-masing. Nah masing-masing berani itu ngomong, oh Pak gimana kalau gini, karena sudah dibiasakan. Betul. Gitu. Nah, itu menarik sih, gue ngeliatnya itu jadi banyak hal yang positif gitu loh. Terutama adalah kita ajak mereka buat mengeluarkan aspirasinya mereka atau gagasan mereka, terlepas itu bisa dipakai atau tidak. Tapi setidaknya adalah kita bisa kasih kesempatan buat mereka berdiskusi, yang dimana belum tentu di tempat yang lain tuh dikasih ruang diskusi seperti itu loh, dikasih wadah buat menyampaikan ide gagasannya, bener kan? Padahal mungkin dia punya keresahan nih, kayaknya tuh baiknya dibikin kayak gini, karena nggak ada wadahnya, akhirnya nggak tersalurkan, gitu loh, ya kan? Dan kalaupun dia bikin diskusi, mungkin jadi diskusi yang satu arah, yang dimana si leadernya atau headnya itu memberikan informasi, ya udah nyampe, tidak ada feedback, nggak ada komunikasi dua arah, kan? Berarti di tempat kalau di tempat dia saat itu sendiri, berarti diskusinya pasti bakal dua arah dong ya? Iya, benar-benar. Karena ya biasanya tim juga misalnya kita ketemu kendala, kita akan minta dari mereka dulu gitu, dari kalian tuh solusinya gimana. Misalnya mereka ngasih beberapa opsi nih ya, nanti kita akan sharing plus minusnya dari masing-masing solusinya gitu kan. Pak, kita ada masalah nih misalnya syuting gini ya, solusinya ada beberapa sih dari kita gini ya. Dari kita tuh kita lebih ngejabarin plus minusnya dari masing-masing opsi gitu. Karena kira-kira dari sekian opsi itu udah pasti ada minusnya semua gitu kan. Nah kira-kira minus yang paling minim yang bisa kita ambil yang mana, resiko paling kecil ya, mungkin itu yang bisa kita jalanin gitu kan. Gitu, entah di dunia entah di divisi marketing atau di divisi operasional, misalnya kayak masalah klien, schedule segala macam, banyak sekali intriksnya kayak gitulah. Nah pada akhirnya sekarang mereka udah berani nih gitu kan, udah berani, Pak kalau begini kira-kira bisa gak kliennya, Pak kalau jadwalnya saya ubah gini oke gak. Nah itu kan akhirnya mereka sudah punya keberanian ya untuk melakukan hal itu gitu loh. Dan bagusnya buat dia adalah ya dia akan menjalankan dengan yang dia sampaikan kan, idenya kan. Betul. Benar kan? Ya kalau orang menjalankan dengan caranya dia kan, dia ngerasa memiliki, oh ini caranya plannya gue nih gitu kan. Gue yang bikin ide ya gue mesti jalanin dong gitu kan, dengan
segala keyakinannya dia gitu kan, karena itu udah idenya dia, bukan kita cuman kasih tahu oh kalau lu bikin kayak gini tuh lu bakal kayak gini ke depannya, karena kita udah mungkin udah pernah tahu gitu kan, kalau ini oke Pak nggak ada masalah gini oke jalanin gitu kan. Pun kalau ke depannya terjadi something kita tetap backup, kita tetap jawab karena itu juga atas improvement atas approval juga dari kita itu. Pun kalau ini nanti kita misalnya kita bikin event gini-gini terus eventnya sepi, kita udah tahu gitu kan, oh ternyata kurangnya di sini, oke gitu. Kita tidak langsung justifikasi oh ini kok lu event lu sepi gini-gini orang gini enggak gitu loh. Menarik sih. Dan di sini adalah gue ngeliat kalau misalnya dari lu sendiri ya, seberapa yakin lu bisa memberikan kebebasan buat mereka memberikan gagasan atau idenya, bahkan dikasih akses untuk menjalankan, ya kan, yang dimana notabene belum tentu berimpact banget sama apa yang mau kita kejar atau yang lu kejar pasti kan, gitu kan. Itu gimana cara lu bisa memberikan kebebasan itu dari keyakinan lu? Oke, kalau misalnya kita bicarain soal kebebasan ya, memang di SAC ini kalau mau dibilang bebas banget, gitu kan, bebas banget. Nggak pakai baju boleh? Bukan bebas bukan, begitunya Pak. Bukan. dalam arti bebas bekerja gitu kan. Maksudnya kita bukan cara lu gitu loh. Ya, gitu ya. Kita kasih batasan gitu kan. Ya, jadi kayak kita bukan tipikal yang kayak ngontrol ngeliatin kerjaan orang tiap hari segala macam. Gue juga nggak tahu dalam 9 to 5 lu tuh lu setengahnya ngapain sekarang gue juga nggak tahu gitu kan. Karena memang sebebas itu ya kita kasih gitu kan. Yang penting target-target atau enggak KPI yang sudah kita tetapkan itu bisa tercapai. Kan goalsnya cuman ke situ gitu kan. Mau lu 9 to 5 itu ternyata lu cuman kerja berapa 4 jam, sisanya lu tuh lu bercanda main segala macam, tapi achievement lu tuh sampai semua gitu. Karena artinya kan lu bekerja lebih efisien dan efektif dengan waktu yang lu punya. Gitu kan, lu disediain waktu 8 jam tapi lu bisa mengerjakan itu dalam waktu 4 jam misalnya. Dan itu kan menarik sih ini. Kalau gue ngeresponnya adalah menjadi suasana yang sangat hangat dan positif pastinya. Karena satu achievement juga sama-sama, ya kan, juga secara keluarganya dapat. Karena kan nggak 9 to 5 lu kerja terus gitu kan. Jangan ada yang lowong akhirnya lu merasa kekurangan atau kerugian kan. Orang kayak kerjanya lowong nih, gitu kan. Berarti lu nggak ke situ kan arahnya kan. Iya, karena kan ada orang yang bilang, wah ini dia kerjanya terlalu nyantai nih, kita tambahin lagi lah kerjaannya gitu kan. Kayaknya sini masih slow aja nih loadnya gitu, terus kita tambah. Bukan maksudnya kita tidak mau memberikan pekerjaan lebih untuk dia gitu kan, tapi kembali lagi fokusnya kita tuh kemana. Di awal kita sudah punya targeting, kalau targetnya sudah tercapai ya sudah gitu kan, nggak ada tambahan segala macam gitu kan. Itu dari awal memang kita juga sudah sudah komit lah untuk hal-hal kayak gitu kan. Harusnya enak banget sih ya, maksudnya dikasih kebebasan gitu kan, kebebasan lu berbicara, menyampaikan ide, kebebasan lu mencari cara untuk mengerjakannya itu gitu kan. Iya, maksud balik lagi kalau ke konten inklusif lagi itu kan untuk hal itu juga mereka butuh yang namanya pengembangan ya. Gitu kan. Jadi ya mereka memanfaatkan waktu, misalnya mereka nonton podcast lah atau enggak ikut Zoom webinar segala macam yang free di kantor juga, gue juga nggak bakal notice gitu kan. Zumba gitu. Iya, Zumba misalnya ya, ada senam Zumba yang tadi lu bilang mungkin efeknya juga nggak berasa gitu kan ke kantor gitu kan. Itu idenya kan pada akhirnya kan gitu. Itu kan bagian dari inklusi. Bener, tapi terlalu liar. Atau mungkin terlalu inklusi banget kali ya. Betul, ya terkadang ya balik lagi lah, kebebasan yang kita berikan itu bisa saja jadi asumsi lain untuk orang-orang gitu. Atau kesimpulan bisa dibilang kebebasan itu tetap ada, baik lu berpendapat ataupun mencari cara kerja, yang penting goalsnya tetap sama. Betul. Tujuannya tetap sama, jangan sampai lu keluar jalur atau out of the track gitulah. Ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Iya, misalnya kayak Mas hari ini gue mau ikut workshop nih gini-gini, ya udah ikut aja nggak masalah gitu. Nah ini keluar ya sini ya ikut aja nggak masalah. Iya. Itu kan. Nah menarik ya. Mungkin satu yang gue tanya lagi, bukan satu sih, mungkin ada beberapa tanya lagi. Cara lu tuh gimana untuk bisa dari keberagaman dan inklusivitas ini ya kan, untuk menunjang profitabilitas perusahaan lah, atau bisa mencapai perusahaan yang sehat dan semuanya akhirnya bisa berjalan bersama-sama gitu. Cara lu seperti apa?
Oke. Untuk cara sebenarnya ini juga masih proses ya gitu kan, belum cari berarti bisa. Iya, belum bisa dibilang works atau enggaknya gitu kan. Kadang setiap quarter kita masih suka evaluasi lagi gitu kan, apakah poin-poin ini sudah tepat sesuai visi misinya kita di tahun ini atau enggak, targetnya kita gitu kan. Kalaupun tidak sesuai, mungkin ada beberapa poin yang kita sesuaikan kembali ya balik lagi tadi ya, kebebasan atau inklusivitas. Mereka kan kita juga ajak in charge juga dari awal tahun gitu kan, untuk kita tentuin target perusahaan gitu loh. Kita punya target ini gitu kan. Jadi transparan gitu ke mereka gitu ya. Targetnya tuh dalam tahun ini tuh berapa kayak gitu. Ya benar, itu yang kita terapkan inklusivitas gitu kan. Jadi mereka merasa diikut sertakan lah gitu kan dalam. Dan mereka tahu berapa yang harus dicapai gitu. Ya dalam bicara itu kita biasa tiap akhir tahun kita akan tetapkan untuk next year kita mesti kayak gimana gitu kan. Jadi mereka dari awal itu sudah tahu apa yang mesti dikerjakan, apa yang mesti dicapai, caranya seperti apa. Caranya balik lagi ke mereka kan, yang mikirin kan. Bener. Tinggal dari lu ngeliatin kan apakah ini memungkinkan dijalankan atau tidak kan. Yes. Tetap kasih plus minusnya kan. Intinya ya actionnya di mereka. Betul. Gitu ya. Betul. Karena kalau dari kita semua pada akhirnya mereka cuman akan jadi ya motor doang gitu kan. Mereka cuma jadi pelaksana aja lah gitu kan. Yaudah, gue butuh omset segini, caranya gini ya, lu pokoknya ikutin aja cara gue gitu kan. Itu kan bisa ke arah otoriter juga. Gue mau tahu pokoknya lu mesti pakai cara gue. Ya nggak bisa juga kayak gitu, nggak bisa gitu. Apalagi bisa dibilang cara yang lu pakai masih cara konvensional. Oh iya benar, apalagi. Ya pakai tim lu sendiri banyak banget idenya yang dia dapat dari luar ataupun tempat sebelumnya gitu kan. Yang menurut dia kayak bisa dibawa ke sini gitu kan, dan works untuk mencapai sebuah tujuan kan gitu kan. Yap, benar. Ya tadi ya plus minus kayak misalnya kita bilang caranya lu mesti bikin event, mesti bikin ini, bikin itu gitu kan. Itu kan masukan dari kita gitu loh. Itu cara-cara yang mungkin kita pernah lakukan atau enggak kita sudah tahu lah ya untuk mencapai goalsnya itu kemana gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya kita stuck atau enggak tetap kekeh seperti itu gitu kan, dari mereka pun nanti nggak akan ada inisiatif lagi gitu loh, melakukan sesuatu yang di luar apa yang kita minta. Mereka akan takut, nggak berani bersuara. Akhirnya kan bapak nyuruhnya begini, saya nggak mau lah begini kan, dari pusat nyuruhnya begini gitu kan. Menarik sih, kita masih ngomongin soal cara gitu kan. Dan gue juga ngeliatin SHC itu kan memang tahun ini fokusnya nge-branding gitu kan. Brandingnya lewat apa gitu kan, dengan cara membuat event gitu kan. Contoh inklusivitas yang lu berikan ke tim tuh terkait dengan handle event, karena gue ngeliat tuh sebulan tuh bisa banyak banget event itu loh, ya kan? Apakah itu memang lu punya cara sendiri atau memang ternyata lu lempar lagi ke mereka, gitu kan? Pada akhirnya tuh itu berjalan dengan baik atau enggak, gitu. Oke. Kalau dibilang berjalan dengan baik atau enggak, udah pasti enggak, gitu kan? Enggak semuanya berjalan dengan apa yang kita mau, gitu kan? Kalau berjalan dengan baik itu semuanya sesuai target, peserta banyak segala macam, enggak. Hampir ya beberapa event pada akhirnya kan kita trial and error gitu kan. Jadi coba bikin event ini itu banyak peminatnya atau enggak, bikin event topik begini, tapi makanya kalau mungkin dilihat event kita topiknya udah beda-beda tuh. Iya, benar. Itu dia, makanya apakah itu memang dari tim lu sendiri atau memang dari lu yang sampaikan ke mereka kayak gitu loh. Karena ya saja kan ngomongin soal jasa konsultan sistem gitu kan. Bahkan gue lihat banyak banget topik yang di luar daripada mainnya lu sendiri gitu. Yes, betul banget. Ya, itu kebanyakan pasti ide-idenya dari branch masing-masing. Gitu kan, branch masing-masing tuh punya ide, Pak, mau bikin kayak gini. Ya udah bikin gitu kan. Enggak yang kita apaan bikin kayak gini kan, enggak nyambung nih sama ini segala macam gitu kan. Enggak kayak gitu kan. Enggak kayak gitu. Jadi misalnya, Pak, kita mau bikin event bareng si ini, mau bahasnya tentang gini. Ya coba dilakuin aja dulu gitu kan. Karena event itu kan buat jangka panjang juga, impact-nya nggak langsung di hari-hari itu. Banyak orang bro bikin event maunya langsung dapat dampaknya gitu loh. Betul. Di luar sana kan, karena mungkin mereka bilang gue ada biaya dan waktu yang udah gue keluarin gitu loh. Benar. Itu kalau misalnya kita pengennya kayak gitu, atau enggak kita suruh bikin eventnya begini, itu tuh kesan inklusivitasnya akan hilang. Soalnya mereka tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan gitu. Menarik. Tadi kan udah juga kan banyak banget event yang nggak ada hubungannya, atau mungkin ini sebagai investasinya, ya kan, persiapan ke depannya gitu kan. Contoh yang terdekat apa event yang lokasi inklusivitas kepada tim gitu loh? Ada event di Bandung. Di Bandung? Apa tuh eventnya bro? Eventnya senam Zumba.
Coba kalau Bapak bayangin apa hubungannya? Bukan. Hubungannya ada yang lu sadarin dan tidak disadarin sebenarnya. Ya betul. Kan? Yang kalau disadarin, ya impactnya sebenarnya nggak ada gitu kan. Yang kalau disadarin bisa menyehatkan orang-orang di sana aja udah. Udah nggak usah terlalu jauh mikirnya bro. Udah. Bener. Ya kita bayangin impactnya tuh kemana? Impact ke company, apa impact ke diri sendiri? Mungkin jangka panjang bro. Ya siapa tahu ada satu Zumba. Mas satu Zumba. Oke. Kita nggak ada yang tahu bro. Rencana Tuhan tuh beda dengan apa yang kita pikirkan. Bener. Gitu. Maksudnya itulah rencananya terlalu beragam. Rencana yang nggak pernah terpikirkan gitu loh bro. Bener-bener. Maksud gue kan kalau salah ada event yang terdekat itu loh. Terkait dengan ngomongin apa sih saham atau investasi gitu loh. Ya itu di Bandung juga. Di Bandung. Bener di Bandung juga. Jadi Investasi Bandung tuh bukan. Di Bandung itu lumayan beragam, Pak ya. Gitu kan balik lagi ke kultur tadi. Oh iya, Bandung ya. Balik lagi ke Bandung kan. Bener kultur, yes. Ya, pertama tadi tuh Zumba gitu kan. Nah, selanjutnya kita ada juga workshop tentang IPO, Pak. Jadi kiat-kiat bagaimana sebuah perusahaan itu mau ke arah IPO gitu. Nah, nanti kita orang ya? Betul. Dan kita nanti itu bekerja sama Pak dengan Investoria. Investoria. Nah, nanti bisa dilihat nih flyer-nya ini. Ada ya? Ada nih nanti di sini ya. Jangan lupa join. Ya, share flyer-nya ya. Nice. Nah, itu hubungan sama kita, Pak. Nah, bener nggak ada hubungannya sebenarnya secara langsung ya Pak ya. Gitu secara langsung hubungannya mana IPO sama SAC nggak ada hubungannya gitu kan. Tapi baik lagi eranya kolaborasi ya Pak. Sekarang gitu kan kita coba bekerja sama dengan banyak sisi. Kita nggak tahu itu worth it atau enggaknya. Jawabannya mungkin bisa kita lihat setelah yang satu ini. Ya. Ada lu lagi Zumba tuh. Gue nggak tahu Zumba kayak gimana sih. Gue nggak pernah juga. Oh nggak pernah. Satu sama gue. Nggak usah. Ah gila menarik banget ini obrolan kita nih. Minum dulu jangan lupa. Oh ya siap. Minum dulu bro ya. Gila, thank you banget loh buat beberapa penjelasan dari yang lu sampaikan tadi, gambaran terkait dengan di SAC, baik dari sisi keberagaman dan juga inklusivitas, contoh-contohnya, kendalanya, positifnya. Mungkin pertanyaan terakhir gue gitu loh, pertanyaan saya terakhir kepada kamu, Ahmed. Apa, Bro Jones? Pesan-pesan apa yang lu sampaikan kepada teman-teman kita di luar sana atau mungkin tim lu sendiri gitu loh? Dalam konten kita kali ini. Oke, untuk yang tadi yang sekarang kita bahas topiknya tentang yang kita bahas aja dong, jangan ini. Tapi yang kita bahas banyak loh. Tapi maksud gue jangan ngebahas Zumba ya. Takutnya lo ngebahas Zumba nih. Nggak menarik. Ya, yang sebenarnya tentang baik ya inklusivitas gitu kan. Inklusivitas sebenarnya tentang mengikut sertakan tim-tim kita ke dalam sebuah perencanaan gitu kan. Sederhananya kayak gitu, include gitu kan. Gimana caranya masing-masing orang itu berani mengambil porsinya dia dalam sebuah entah pekerjaan atau keputusan gitu kan. Nah, pesan-pesan yang ingin disampaikan antara lain mungkin sekarang itu beberapa orang itu banyak yang takut gitu Pak, takut dalam speak up ya, kebebasan berbicara gitu kan. Jadi takut sariawan. Bener, takut sariawan. Ada dulu Pak, tim saya tuh suka sariawan mulu. Cuma orangnya udah nggak ada lah. Jadi pesannya gitu kan, untuk lingkungan perusahaan yang memiliki inklusivitas itu mungkin sekarang juga tidak banyak gitu kan. Mereka karena ya udah pasti beberapa owner pemilik perusahaan pasti bisnisnya udah pasti profit oriented gitu loh. Profit oriented itu artinya apapun yang lo lakuin itu harus menghasilkan gitu. Nggak ada bikin sesuatu tuh yang nggak menghasilkan gitu. Itu hal yang wajar juga sebenarnya sebagai pemilik usaha gitu kan. Tapi beberapa perusahaan yang memang masih menerapkan konsep inklusivitas gitu kan, mungkin kalian yang ada di dalamnya gitu kan, mungkin orang-orang yang ya beruntung lah bisa merasakan hal seperti itu gitu kan, tidak bekerja di tempat-tempat yang tadi saya jelasin mungkin ya profit oriented gitu kan gitu. Jadi belajarlah sebanyak-banyaknya gitu kan, berikan ide-ide liar kalian terbaiknya gitu kan, karena ya kesempatan ini mungkin kalian nggak bisa dapat di tempat lain gitu loh. Atau di tempat lain kalian nggak bisa dapat kesempatan, nggak bisa speak up, kerjain apa yang disuruh aja, bener-bener udah kayak pion aja gitu loh. Disuruh A ya udah lu A, pokoknya nggak boleh A1 A2 A3 gitu kan. Jangan keluar jalur lah gitu, karena beberapa orang ingin mendapatkan hal itu tapi tidak mendapatkan di lingkungan kerjanya. Pada akhirnya ya dia
stagnan gitu kan, nggak ada hal-hal baru yang dia coba pelajari gitu kan, maupun terus dia nggak dipakai lagi di perusahaan itu, dia nggak bisa apa-apa. Benar. Karena udah kayak ibaratnya gue dikurung nih di sini, begitu dilepas gue juga nggak punya apa-apa. Benar. Gitu. Sayang banget sih yang kayak gitu. Ya kebanyakan yang nggak menerapkan itu juga nggak pengen karyawannya berkembang juga Pak, gitu kan. Ngeri juga ya. Ya jadi ya udah segini aja gitu kan, karena kalau ya kebanyakan orang kalau udah pinter kan begitu Pak, terbang Pak ke langit, ya kan? Benar. Kalau udah ke langit kan udah bisa kayak ngeliat segalanya nih, gitu kan, yang dikhawatirkan kan gitu. Betul. Nice. Jadi buat teman-teman tuh pesannya adalah jangan takut, ya kan? Jangan sungkan, berani, keluarin aja apa yang dirasain, baik itu yang dipikirin apapun yang dirasain. Kalau emang itu jadi hal yang positif buat nunjang pekerjaan, buat itu perusahaan ataupun individu lu sendiri, monggo diceritakan. Siap. Karena kebebasan berpendapat itu sangat diterima. Oke, Ahmad, terima kasih loh buat penjelasannya. Nanti kita bakal tukar pikiran lagi. Akan banyak sekali poin-poin yang mau kita bahas gitu kan. Ditunggu aja. Yang penting luangin waktu. Oke, menarik banget sih konten-konten yang selalu lo bawain di sini, yang selalu angkat keren. Thank you juga dong sama tim kreatif kita. Mantap gitu. Tim kreatifnya. Konten-kontennya topiknya fresh lah untuk dibahas. Itu. Editannya gimana? Editannya? Lucu sih. Buset, ada suara tambah dari luar. Oke, nah sehat terus ya buat teman ya, karena kemarin sempat suaranya nggak jadi boril tuh. Ya, gimana? Nggak diminum itu. Lumayan sih ini, suara udah balik lagi. Ya. Oke, thank you buat Ahmad, buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang masih setia buat nontonin kita. Please kasih komen ke kita, mau apa yang mau dibahas, kekurangan kita sangat terbuka banget buat masukan. Ya, jadi jangan bosan buat stay tune di podcast kita. Ya, sampai ketemu di podcast kita berikutnya lagi. Bye.